استمعوا لما قاله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar Jumat ini, khatib wasiatkan untuk semua kita yang hadir, terutamanya untuk diri khatib sendiri, agar hendaknya kebaikan-kebaikan di waktu ini, di waktu pelaksanaan Jumat ini, di hari ini, di hari yang paling istimewa ini dalam sepekan, hari Jumat, di bulan ini, di bulan Sya'ban, di bulan di mana amal-amal kita diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya segala kebaikan-kebaikan yang sedang Allah hadirkan di tengah-tengah kita, menjadikan kita hamba yang mulia di sisinya, hamba yang istimewa di pandangannya. Sebagaimana yang difirmankannya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah di antara kita semua adalah yang paling bertakwa, yang paling mampu menjaga kesucian dirinya, yang paling mampu menjaga dirinya dari segala hal yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam firman Allah yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, di surat Al-Imran secara khusus, ada kalimat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat itu yang menerangkan walaysa dzakaru kal untha, tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita, perempuan. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran turun dengan segala keistimewaannya, dan di antara keistimewaan Al-Quran itu bahwa dia turun dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat detail, sangat detail. Ketika Allah katakan tadi walaysa dzakaru kal untha, sebenarnya itu tidak saja merujuk kepada jenis laki-laki dan perempuan, jamaah yang dirahmati Allah. Karena ada bahasa lain, ada kalimat lain yang tadi di surat An-Nisa di awal yang kita bacakan, yang mengungkapkan laki-laki dan perempuan, yaitu kata rajul, rijal, wa imra'ah, nisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ketika ingin menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan itu berbeda, kata Allah, maka Allah gunakan kata-kata adz-dzakaru wal untha. Tentu ada satu atau banyak sekali seharusnya rahasia-rahasia di balik detailnya pilihan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita ketahui adz-dzakaru wal untha itu lebih tepat barangkali diterjemahkan dengan jantan dan betina. Dan yang jantan dan betina itu bukan hanya pada manusia saja, juga ada pada hewan, bahkan juga ada pada tumbuh-tumbuhan. Bahkan kita manusia ini membuat berbagai macam barang-barang, alat-alat perkakas, lalu kita sebut pula ada jantannya dan ada betinanya, adz-dzakaru wal untha. Maka laki-laki perempuan hanya bagian dari adz-dzakaru wal untha, hanya bagian dari jenis jantan dan betina itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah ini yang singkat ini kita tidak akan menjelaskan apa saja perbedaan antara jantan dan betina itu. Tapi mari kita sejenak merenungkan ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan melalui Al-Quran, di dalam Al-Quran, agar kita menghadiri Jumat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', kan begitu. Kalau datang panggilan untuk melaksanakan zikrullah, zikir, salat di hari Jumat, maka segeralah penuhi, tinggalkan seluruh aktivitas kalian, kata Allah. Terutama jual beli. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran yang itu? Maka kita datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siapkan diri kita 1/4 jam, bahkan setengah jam, bahkan 1 jam sebelum waktu Jumat datang, kita sudah siap datang ke sini. Sudah siapkan diri kita untuk memenuhi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula di dalam Al-Qur'annya, "Walaysa dzakaru kal untha", tidakkah kita juga bisa merasakan bahwa di situ ada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan, jantan dan betina itu adalah menjaga petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perbedaan-perbedaan itu? Oh, ada banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Dan rasa-rasanya Al-Quran sangat cukup untuk menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk di balik perbedaan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina itu, jemaah yang dirahmati Allah. Petunjuk yang sama kuatnya dengan petunjuk yang terkandung di dalam perintah Jumat tadi. Kalau Jumat kita perhatikan, perintah Jumat kita perhatikan, maka petunjuk Allah dalam menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pun harus kita eksekusi. Kalau petunjuk untuk melaksanakan Jumat itu kita siapkan, kita pahami, kita pelajari, maka petunjuk dalam perbedaan laki-laki dan perempuan juga harus kita pahami dan kita pelajari. Kenapa kita membedakannya? Toh dia sama-sama berada di dalam Al-Quranul Karim. Toh dia sama-sama kalamullah. Maka di Jumat yang mulia ini, di bulan Sya'ban ini, menjelang Ramadan, mari kita kembali bertanya ke diri kita, sudah berapa hal dari petunjuk Allah di balik perbedaan laki-laki perempuan itu yang kita pahami, sehingga kita bisa melaksanakan petunjuk itu, sehingga kita bisa menjaga petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Jumat ini singkat ini kita akan hanya menyampaikan 2 hal sebagai kaidah pokok dalam perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kaidah, bukan perbedaannya langsung. Ada 2. Yang pertama adalah bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah Subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Kalau Tuhanmu itu berkehendak, kalau Allah mau, Allah bisa saja menjadikan kalian umat yang satu macamnya, satu jenisnya. Laki-laki semua bisa, perempuan semua bisa, atau di luar itu jenisnya bisa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Jadikan semuanya orang beriman bisa, jadikan semuanya dalam kenikmatan bisa, jadikan semuanya dalam kemaksiatan pun bisa sebenarnya. Tapi kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin, tapi manusia itu tetap saja berbeda-beda. Dan Allah biarkan itu. Allah biarkan itu. Artinya perbedaan yang ada di tengah kehidupan kita, termasuk perbedaan laki-laki dan perempuan itu, adalah bagian dari sunnatullah. Apa akibat kalau sunnatullah ditentang? Apa akibat sunnatullah ditentang? Air itu sunnatullahnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kan begitu sederhananya, kan begitu kita tahu ilmunya. Coba kalau kemudian air itu dibendung sedemikian rupa, apa akibatnya? Tidak dialirkan, ditahan alirannya, apa yang akan terjadi? Sekurang-kurangnya air itu akan rusak. Sekurang-kurangnya air itu akan berpenyakit. Belum lagi kekuatan dahsyat yang sedang kita tampung di
di tempat yang tidak mengalirkan air itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, melabrak sunnatullah, melanggar sunnatullah itu akan merusak sendi-sendi kehidupan kita saja. Maka sunnatullah dalam perbedaan itu harus ada yang dijaga. Harus ada yang dijaga. Termasuklah perbedaan dalam antara laki-laki dan perempuan. Itu hal pertama. Yang kedua, perbedaan itu disebutkan oleh Allah tadi di dalam surah An-Nisa yang kita bacakan di awal tadi. Ayat pertama dari surah An-Nisa, bahwa perbedaan itu antara laki-laki dan perempuan itu Allah sebut sebagai zauj. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan dari pribadi yang satu itu, jiwa yang satu itu, zaujnya, pasangannya. Dia berbeda, tapi perbedaan itu perbedaan yang merupakan pasangannya, saling melengkapi, saling menyempurnakan, jamaah yang dirahmati Allah. Ini juga kaedah perbedaan laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan Allah ciptakan untuk saling melengkapi. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah ikhtilaf. Ada ikhtilaf itu ada dua macam pula kata para ulama. Ada ikhtilafut tadad, ada ikhtilafut tanawwu'. Ada perbedaan yang tidak bisa digabungkan, tidak bisa disatukan. Harus dipilih, harus bersaing antara dua itu, satu harus dimenangkan. Itu namanya ikhtilafut tadad, perbedaan yang bermakna tadad, berlawanan. Antara berdiri dengan duduk, tidak ada orang dalam satu waktu dia berdiri sekaligus duduk. Tidak bisa digabungkan. Antara hidup dan mati, hidup ya hidup, mati ya mati. Tak bisa dicampurkan antara hidup dan mati di situ, kata para ulama. Tapi ada perbedaan itu yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang menunjukkan keragaman, yang harusnya dia bisa bersatu, menunjukkan satu keharmonisan, keindahan. Itulah diantaranya perbedaan zauj tadi. Dia saling melengkapi, jamaah rahmati Allah. Kita punya botol minuman kita botol minuman itu. Ya. Botolnya itu berapa besarnya? Tutupnya berapa besarnya, jamaah rahmati Allah? Coba bayangkan kalau tutup botol itu harus sebesar botol itu, seperti botol itu pula. Itu namanya pasangan. Maka botol yang sebesar itu tutupnya sekecil itu, memang itu pasangannya. Dengan begitu, dengan bentuk yang seperti itu dia pas. Kalau tidak tumpah isinya. Begitu pula lah laki-laki dan perempuan. Maka agak naif ketika seorang kemudian berumah tangga misalnya, dia mencari saja titik-titik kesamaan, tidak berusaha memahami titik-titik perbedaan. Sementara ini adalah pasangan. Sepatu, sendal kita pasang. Walaupun bentuknya agak sama, tapi tetap berbeda. Kalau salah pasang saja, digalaan orang. Yang suwuk dipasang di kida, yang kida dipasang di suwuk. Salah pasang. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Allah menjelaskan perbedaan laki-laki perempuan itu dalam kaidah namanya zauj, dalam kaidah pasangan. Maka hendaknya laki-laki perempuan hadir di dunia ini bukan untuk bersaing, hadir tapi untuk melengkapi. Kalau bersaing mah sama dengan hidup dan mati tadi. Ya, kalau sudah terjadi kematian, berhenti kehidupan, kan begitu. Kalau diberikan kehidupan maka dia tidak sedang mati. Itu namanya bersaing. Maka mari kita bertanya kembali ke diri kita. Ketika di rumah kita, ada kita laki-laki, ada istri kita perempuan, ada anak kita laki-laki, ada anak kita yang perempuan. Didikan seperti apa yang kita berikan kepada mereka? Didikan untuk saling melengkapi atau didikan untuk saling bersaing? Lihat kakakmu, lihat abangmu, adikmu perempuan saja bisa, kamu laki-laki tidak bisa. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Kita mendidik laki-laki perempuan bukan untuk bersaing, tapi mendidiknya untuk saling melengkapi, untuk saling memahami, untuk saling terjadi kemudian harmonisasi di dalam hidup. Ketika pendidikan laki-laki perempuan ini dalam makna zauj tadi, pasangan untuk saling melengkapi itu tidak diperhatikan, petunjuk Allah dalam hal ini tidak diperhatikan, inilah jadinya hari ini di sebahagian masyarakat kita, yang kemudian laki-laki mencaplok kerja perempuan, lebih-lebih lagi perempuan mencaplok kerja laki-laki. Sejarah menunjukkan revolusi industri yang mengangkat teknologi,
ilmu pengetahuan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata meninggalkan PR besar. Apa PR besarnya diantaranya? Menciptakan lapangan kerja lebih banyak untuk perempuan daripada untuk laki-laki, sementara tanggung jawab utama untuk mencari nafkah, misalnya tanggung jawab utama untuk membiayai kehidupan peradaban ini ada paling besar pada tangan laki-laki. Bukankah Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ciri khas laki-laki itu diantaranya adalah karena harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan ini. Tapi kemudian banyak lapangan kerja kita lebih banyak menyerap tenaga perempuan dari laki-laki. Sekolah-sekolah kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan banyak guru perempuan, sedikit bahkan ada sekolah yang tidak ada guru laki-laki. Padahal seorang anak butuh sosok ayah dan sosok ibu. Di rumah kadang dia sudah kehilangan ayah dan ibunya, di sekolah pun tidak ada yang menggantikannya. Berapa banyak sisi dalam hidup kita yang tidak memperhatikan kebutuhan terhadap menjaga perbedaan ini, yang mana itu saling melengkapi. Tidak adanya guru laki-laki di sekolah itu akan mengurangi satu fungsi, mengurangi satu hal yang harus dipenuhi di dalam kehidupan, dalam diri seorang anak. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita perlu kembali merenung sejauh mana kita mempelajari dan memahami petunjuk Allah di balik kalimat walaisal dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain Allah izinkan kita untuk merincikan seperti apa Allah menginginkan perbedaan laki-laki dan perempuan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum